Baik, kita ketemu kembali dengan metode elemen hingga. Jadi kali ini yang akan kita bahas adalah metode elemen hingga untuk menyelesaikan rangkaian listrik. Ya, mari kita buka lebih dulu. Ini contoh rangkaian listriknya adalah seperti ini. Jadi di sini ada 100 volt, yang ini adalah positif, yang tanda panjang, yang ini adalah negatif. Yang ini adalah 50 volt. Kemudian ada R1, ada R2, ada R3. Ya. Ini kita membuat membuat aliran arusnya adalah ke sana semua, menuju ke titik 4 semua. Anda arahnya berbeda juga boleh saja, tapi untuk contoh ini kita menuju ke titik pusat yang titik 4 ini. Jadi yang ini arusnya asumsinya ke sini, yang ini arusnya asumsinya ke sini, yang ini arusnya asumsinya ke sini. Nah, untuk kalau kita mengerjakan rangkaian listrik seperti ini menggunakan metode elemen hingga, itu yang disebut elemennya adalah resistornya atau resistansinya. Di situ hambatannya. Nah, karena ada 3 macam hambatan di situ, ada R1, ada R2, ada R3, berarti elemennya ada 3. Elemen 1 adalah R1, ini elemen 1. Kemudian ini adalah elemen 2, ini adalah elemen 3. Karena ada 3 elemen, maka seperti biasa, yaitu ada 4 node. Node 1 ke 4, node 2 ke 4, node 3 ke 4. Jadi ada node 1, 2, 3, dan 4. Karena ada 3 elemen, maka tentu ada 4 node. Oleh sebab itu, nanti kita cara menggabungkannya menggunakan metode nomor. Ya, jadi yang selama ini kita pelajari, penggabungan dari matrik satu dengan matrik lainnya adalah dengan cara menggabungkan ekor matrik pertama dengan kepala matrik kedua dan seterusnya. Tapi untuk rangkaian listrik ini kita menggunakan nomor, ya, nomor. Ya, mari kita lihat dulu di situ bawah. Jadi seperti biasa bahwa cara menyelesaikan dengan metode elemen hingga adalah harus menggunakan matrik kekakuan. Inilah matrik kekakuan untuk rangkaian listrik. Jadi K sama dengan 1/R, kemudian dikalikan 1, min 1, min 1, 1. Nah, R-nya ini adalah hambatan dalam ohm. Nah, lalu matrik solusinya adalah seperti ini. I sama dengan K dikalikan V. I ini adalah arus dalam ampere, V-nya adalah tekanan dalam volt. Nah, maka soal di atas terdapat 3 elemen R1, R2, R3. Misalnya R1 8, kemudian R2 4, R3 kita misalkan adalah 4. Ini contoh ya, contoh saja. Jadi yang pertama adalah kita menentukan K1-nya dulu untuk elemen 1, berarti kan 1/R1 berarti 1/8 dikalikan 1 min 1 min 1 1. Ya. Elemen ini dari node 1 ke 4. Maka kita akan beri angka di atas matrik dan di kanan matrik dengan angka 1 dan 4. Jadi seperti ini. Nah, menjadi seperti itu. Kita buatnya menjadi angka seperti ini. Jadi atasnya kita kasih angka 1 dan 2. Yang kanan juga, tapi ini di luar matrik ya. 1 dengan 4. Untuk K yang lainnya juga sama saja. K yang lain tinggal dari node mana ke node mana.
Misalkan elemen 2 itu dari node 2 ke 4, ya kita angkanya 2 ke 4. Lalu yang sebelah sini juga 24. Jadi sini ngikut sini aja, kalau sini 24, sini 24, kalau sini 14, 14. Yang berikutnya juga ini K3. K3 itu kan elemennya adalah R3. Nah, R3 itu bergerak dari titik 3 ke titik 4 atau node 3 ke node 4. Oleh sebab itu nomornya ya berarti nomor 3 sama 4. Jadi di atasnya dikasih nomor 3 sama 4, sebelah sini juga 3 sama 4. Kira-kira seperti itu. Nah, kita sudah memberi nomor semuanya pada matrik kekakuan 1, matrik kekakuan 2, dan matrik kekakuan 3. Maka kita akan menggabungkan 3 matrik ini. Kita gabungkan ya. Bagaimana caranya? Nah, kita ke bawah sini. Nih, kalau matrik tadi terdiri dari ada node 1 sampai 4, berarti nanti matrik gabungannya adalah ukuran 4 kali 4. Nah, ini Anda harus dikasih nomor juga, atasnya 1 sampai 4, yang sebelah kanan sini juga 1 sampai dengan 4. Harus sama. Jangan sampai di sana 5 node, Anda hanya membuat 1 sampai 4, ya keliru. Atau Anda hanya membuat 1 sampai 3. Nah, sekarang yang penting bagaimana mengisi setiap angka ini gabungannya. Kok diperoleh angka segini dari mana? Kan begitu. Kita coba dulu kita bagi layarnya ini, kita bagi layar ini ke sini ya supaya kelihatan ya. Ini coba kita misalkan mau mengisi ini tadinya kan belum ada, tapi ini contoh kan sudah ada ya. Angka ini dari mana? Angka ini cara mencarinya adalah di sini cari yang angka di atas 1. Ini angka di atas 1, di kanan juga 1. Angka di atas 1, di kanan adalah 1, berarti ini. 1 dikalikan 1/8 sama dengan 0,25. Oke, jadi cara mengisi ini saya ulangi lagi ya. Cara mengisi ini adalah kita lihat angka di atas matrik adalah 1. Kemudian angka di sebelah kanan matrik adalah 1. Jadi nyari di atas ini. Mana yang ada 1 di atas, 1 di kanan. Hanya 1 ini saja. Maka ketemulah ini. 1 dibagi 8 yaitu 0,125. Nah, kemudian cara mengisi ke bawah ini. Cara mengisi bawah ini dengan cara yang sama. Di atas 1, di kanan 2. Lihat ke sini. Di atas 1, di kanan 2. Ada enggak? Tidak ada. Berarti 0. Kemudian yang ini di atas 1, di kanan 3. Di atas sini 1, yang sininya 3 ada enggak? Tidak ada. Berarti 0. Lalu di atas 1, di kanan 4. Di atas 1, di kanan 4. Oh, ini. Ketemu. Berarti minus 0,125. Itu caranya mengisi kotak matrik gabungan ini satu persatu. Adalah lebih mudah daripada kita ekor ditambah kepala seperti metode sebelumnya ya. Kita pakai metode angka adalah lebih mudah dan lebih teliti. Kemudian kita mau mengisi ini. Berarti yang Anda lihat atas 2, kanannya 1. Anda lihat di sini yang atas 2, yang ada 2 adalah hanya di sini. Tapi di sini 1 tidak ada. Berarti 0. Berarti 0. Kemudian yang atas 2, yang sini 2. Nah, atasnya 2, sininya 2. Yang atasnya 2 hanya ini saja, hanya matrik ini. Kemudian yang kanannya 2-nya ini, berarti ini 1/4. Berarti 0,25.
Kemudian 2, atas 2, kanan 3. Yang atasnya sini 2 adalah ini. Yang sininya 3, tidak ada. Kalau yang sininya 2, di sini tidak ada 3. Ya, berarti 0. Yang atasnya 2, yang kanannya 4. Atas 2, kanannya 4. Oh, berarti ini. Ini. Berarti minus 0,25. Nah, begitu caranya. Kita lanjutkan lagi satu persatu sampai kita habis ya. Lalu kita mencari yang ini. Yang ngisi ini dari mana ini ya? Anda melihat atas 3, kanannya 1. Atas 3, kanannya 1. Yang atas 3 adalah kekakuan matrik ini. Tapi yang kanannya 1 tidak ada kan? Berarti 0. Yang atas 3, kanannya 2. Atas 3, kanannya 2 juga tidak ada. Berarti 0. Yang atasnya 3, kanannya 3. Atas 3, kanan 3. Oh, ini. Ini dikalikan 1/4. Berarti menjadi 0,25. Lanjut lagi yang ini. Di atas 3, di kanan adalah 4. Di atas 3, kanannya 4. Berarti ini. Berarti minus 0,25. Ya, itu gampang. Kalau kita mau menelusuri satu-satu gampang. Ya. Kemudian yang keempat, yang atasnya 4, kanannya 1. Atasnya 4, kanannya 1 hanya ini. Minus 0,125. Yang atasnya 4, kanannya 2. Atasnya 4, kanannya 2. Oh, ada ini. Atasnya 4, kanannya 2. Minus 0,25. Yang atasnya 4, kanannya 3. Atasnya 4 ini. Kanannya 3, berarti ini. Minus 0,25. Sekarang yang atasnya 4, kanannya 4. Nah, ada berapa? Yang atasnya 4, kanannya 4. Ini 1. Oh, sorry. Ini, ya. Ini 1. 4, 4. Berarti ini 1. Atasnya 4, kanan 4. Ini 1. Atasnya 4, kanannya 4. Ini 1. Berarti 1/8 ditambah 1/4 ditambah 1/4. Hasilnya adalah ini. Itu. Jadi lebih gampang menggunakan metode angka. Jadi untuk yang kompleks itu lebih enak menggunakan angka daripada menggunakan ekor ditambah kepala. Jadi contoh-contoh soal sebelumnya Anda boleh dicoba menggunakan metode angka seperti ini. Nah, sekarang kita sudah tahu, kita sudah mendapatkan K gabungannya. Ini K gabungannya. Nah, lalu sesuai rumus tadi, I sama dengan K kali V. Ya. I sama dengan K kali V. K-nya adalah dari sini. Tapi kalau untuk di sini, angka-angka yang ini dihilangkan. Tidak perlu ditulis lagi. Yang penting K ini sudah ketemu. Lalu dimasukkan ke sini, masukkan I1 sampai I4 karena ada 4 node. Kemudian V1 V1 itu 100, V2 itu 50, V3 0, V4-nya kita tidak tahu. Nah, kita lihat gambarnya, kita belah dulu ini layarnya dah biar kita paham kan ini dari mana ini. Kita lihat di sini, wah kurang kecil, kita kecilin dulu ya. Nah, ini. Jadi, kalau positifnya adalah di depan, berarti searah dengan I, ya, ini positifnya searah dengan I, maka dia positif, tegangannya positif. Ini dianggap positif.
Ini juga searah dengan I. Ini baterai ini kan positifnya yang depan sana, berarti mengalir ke sana. Nah, ini sama dengan positifnya, mengalirnya sama dengan arusnya, berarti positif 50. Yang ini tadi positif 100, ini positif 50, ini tadi positif 100. Nah, V3 di sini tidak ada baterai, maka sama dengan 0. Kalau di sini nanti ada baterai begini, berarti ini positif. Berapa? Misalkan 40 misalkan. Kalau di sini misalkan 40, ya di sini muncul 40. Nah, atau balik umpamanya di sini begini. Nah, ini yang pendek sini, yang sini 40 misalkan. Nah, ini kalau seperti ini di sini adalah min 40. Ya, itu. Jadi melihat arahnya, apakah arahnya berlawanan arah dengan arus ataukah searah dengan arus. Yang searah adalah positif, yang berlawanan dengan arus adalah negatif. Nah, oleh sebab itu sekarang sudah tersusunlah persamaan ini matrik, perkalian matrik. Tinggal sekarang membuat persamaannya. Kita membuat persamaannya, karena itu matrik ukuran 4x4, berarti ada 4 persamaan dengan 4 variabel yang belum diketahui. Nah, di sini I4 ini sama dengan I1 plus I2 plus I3. Ini I4-nya, sehingga kan hanya 4 variabel. Variabel I1, variabel I2, variabel I3, dan variabel V4 yang belum diketahui, yang akan kita cari. Nah, sekarang kita buat persamaan satu. Persamaan satu yang ini ya. Yang ini berarti ini I1 sama dengan 0,125 dikalikan V1. Berarti dikalikan 100. Ditambah 0 kali V2, 0. Ditambah 0 kali V3, 0. Ditambah min 0,125 kali V4. Ini ketemu persamaan satu. Sudah ketemu. Lalu yang persamaan 2 ya I2 ini. I2 0 kalikan 100 ya 0. Tambah 0,25 kali 50 ini. Tambah 0 kalikan V3 0. Ditambah negatif 0,25 kali V4 ini ketemu. Lalu yang persamaan 3, persamaan 3 ya I3 ini. Berarti 0 dikalikan 100 ya 0. 0 dikalikan 50 ya 0. Kemudian yang ketiga ini ya, 0,25 dikalikan, yang ini sekarang ya. Yang ketiga 0, kita ulang lagi lah. Yang ketiga ini 0, 0 dikalikan ini 0, ini. Kemudian 0 dikalikan 50 juga 0. Ditambah 0,25 dikalikan dengan 0, hasilnya 0. Kemudian di sini ada min 25 dikalikan V4 ini. Sehingga hanya muncullah minus 0,25 V4. Nah, kemudian I4, persamaan 4-nya. Persamaan 4-nya kita buat lagi seperti sama itu I4 di sini. I4 sama dengan minus 0,125 dikalikan 100 ini. Kemudian min 0,25 kali 50 ini. Kemudian min 0,25 kali 0 ya 0 ini. Kemudian positif 0,625 kalikan V4 ini. Inilah hasilnya persamaan 4. Jadi kita sudah memperoleh 4 persamaan
dengan 4 variabel yang akan dicari. Nah, karena I4 sama dengan I1, sama dengan I1, I2, I3, maka persamaan 4 ini, kita ini ganti dengan I1, I2, I3, taruh di sebelah kiri. Berarti ini ditambah ini akan sama dengan ini. Kita taruh nih di sebelah sini ya. Yang ini I1-nya adalah 0,125 kali 100 minus 0,125 kali V4. Ini adalah I1. I2-nya adalah ini 0,25 kali 50. Ini sama 0,25 kali V4 ini. Lalu I3-nya adalah yang ini. Ini sama dengan ini kan. Ini sama dengan I4. Lalu Anda kelompokkan V4-nya, yang V4 dikelompokkan dengan V4, yang angka dikelompokkan dengan angka, maka diperolehlah min 1,25 V4 sama dengan min 50. Sehingga V4 sama dengan 40. Nah, itu V4-nya kita sudah ketemu, sama dengan 40. Kalau V4-nya sudah ketemu, maka mencari I1 ya tinggal menggunakan persamaan I1 ini tadi, ini tinggal 0,125 kali 100 dikurangi 0,125 kali 40. Ini ketemulah 7,5 ampere. Kemudian yang I2 ini 0,25 kali 50 dikurangi 0,25 kali V4. V4-nya adalah 40. Maka 2 ampere. Ketemu kan? Lah untuk mencari I3 bagaimana? Kan begitu. Ya. Lah di I3 itu akan sama dengan I1 plus I2 plus I3 itu harus sama dengan 0. Nah, jadi I4-nya ini sebetulnya bisa langsung sama dengan 0. I4-nya ini. Tetapi untuk menyelesaikan persoalan ini, I1 plus I2 plus I3 sama dengan 0, sehingga 7,5. Ya kan? 7,5 ditambah 2,5 plus I3 sama dengan 0. Maka I3 sama dengan minus 10 ampere. Ya, gitu. Ya, oke ya. Kira-kira adalah seperti itu, karena menurut hukum Kirchhoff itu kalau masuk semua arus yang masuk ke dalam satu titik itu jumlahnya harus sama dengan 0. Jadi sekarang sudah ketemu yang I3 adalah minus 10. Berarti dia seharusnya mengalirnya adalah ke sini. Harusnya mengalirnya ke sini. Harusnya mengalirnya ke situ. Ya, harusnya mengalirnya ke situ. Maka di situ simbolnya adalah minus. Maka simbolnya adalah negatif 10 ampere. Nah, itu kalau kita menyelesaikan dengan menggunakan metode elemen hingga. Tuh, kita kalau menggunakan ini coba sama ndak ini sebentar ya, kita hitung dulu yang ini, coba kita menggunakan ini. Itu adalah 12,5 bentar ya, kita coba hitung pakai kalkulator. Yang itu berarti 12,5
ditambah 0,25 kali 50. Nah, kalau ini sama dengan 25, lalu dibagi dengan 0,625 sama dengan 40. Jadi sebetulnya di sini I4 ini sama dengan 0, langsung bisa mencari dari sini. Tidak perlu menggabungkan ini. Jadi Anda tinggal melihat ini saja. Melihat ini harus sama dengan 0. Maka ini min ini dikurangi ini plus ini sama dengan 0. Maka ini juga ketemu V4 sama dengan 40. Ya. Jadi Anda bisa langsung di sini sama dengan 0, tidak I4 tapi langsung sama dengan 0 ya, karena dia merupakan penjumlahan dari I1, I2 dan I3. Di mana menurut hukum Kirchhoff, penjumlahan di satu titik seperti ini haruslah sama dengan 0, sehingga I4 adalah sama dengan 0. Sehingga Anda kalau ini langsung diselesaikan juga boleh, ini misalkan langsung 0 di sini. Ini nanti akan ketemu V4 juga sama dengan 40. Ya, V4-nya ini 40. Tanpa melakukan yang panjang ini. Nah, begitu, tanpa melakukan yang panjang itu. Jadi langsung di sana sama dengan 0. Jadi I4-nya sama dengan 0. Ya. Seperti itu. Oke, ini cara menyelesaikannya dengan menggunakan metode elemen hingga. Nah, supaya kita tahu betul apa enggak sih hitungan kita ini. Betul apa enggak hitungan metode elemen hingga ini. Kita cocokkan dengan penyelesaian menggunakan loop biasa. Nah, ini Anda dulu sudah dapatkan ya, ketika di fisika. Anda sudah mendapatkan ini. Atau di TTL. Nah, itu juga sudah mendapatkan ini. Kita hitung dulu pakai rangkaian loop biasa, bisa enggak. Nah, ini kita buat loop 1 searah jarum jam, loop kedua juga searah jarum jam. Nah, perjanjiannya tuh begini, kalau loop itu ya. Arus yang searah dengan loop positif. Arus yang berlawanan dengan loop adalah negatif. Kemudian kalau kita loop ini menjumpai sisi negatif baterai, maka dia akan negatif. Tapi jika loop itu menjumpai sisi positif baterai, maka dia positif. Nah, itu metodenya seperti itu ya. Yang searah positif, yang menjumpai sisi negatif akan negatif, yang menjumpai sisi positif akan positif. Kalau arus berlawanan adalah negatif. Nah, itu. Jadi aturannya sederhana saja supaya konsisten. Kalau Anda tidak konsisten, nanti hitungannya akan menjadi keliru. Kita selesaikan ini ya. Kita lihat loop 1 dan loop 2. Mari kita lihat ke bawah. Ini kita belah jadi 2 dah ya. Kelihatan. Nah, ini kita lihat loop 1. Loop 1 kita ini muternya ke sana loopnya. Ya, ini menjumpai sisi negatif dari baterai, maka minus 100. Ini minus 100. Karena menjumpai sisi negatif. Lalu dengan I1 ini searah, berarti positif. R1, I1. Nah, ketika lewat sini, dia bertabrakan dengan I3, maka negatif R3 kalikan I3 sama dengan 0. Jadi R kali I ini, R dikalikan I ini sama dengan tegangan atau V. Jadi ini sebetulnya menjumlahkan tegangan dalam satu loop. Ini, ya. Jadi, tapi yang penting kalau searah adalah positif, berlawanan arah adalah negatif. Kalau menjumpai sisi baterai negatif ya negatif, kalau menjumpai
Sisi baterai positif, ya positif. Nah, kita tinggal masukkan R-nya 8, jadi min 100, 8I1, min 4I2. Ini persamaan 1. Lalu, lihat loop 2. Nah, loop 2 yang ini. Ini menjumpai sisi positif baterai 50, makanya positif 50. Kemudian ini R2-nya ini berlawanan karena loopnya ke sana, ini I-nya ke sana. Berarti minus R2, I2. Nah, I3 searah karena ini ke sana. Searah dengan loop 2. Maka positif. R3 kalikan I3 lalu sama dengan 0. Maka di 50 min 4I2 plus 4I3 sama dengan 0. Ya. Lalu satu persamaan lagi yaitu ini hukum Kirchhoff. I1 plus I2 plus I3 sama dengan 0. Nah, kalau sudah ada 3 persamaan dengan 3 variabel, maka akan ditahu. Maka variabelnya akan diperoleh atau didapat. Ya. Yang pertama, misalkan Anda mau menggabungkan antara persamaan 1 dengan persamaan 3. Ini persamaan 1 dengan persamaan 3. Persamaan 1 yang ini tadi ya. Persamaan 3 tadi yang I1 plus I2 plus I3. Nah, kita misalkan mau menghilangkan I3-nya. Ya, mau menghilangkan I3-nya. Berarti yang bawah ini dikalikan 4 yang ini. Karena di atas sini ada 4 I3, sementara di sini baru I3, makanya dia harus dikalikan 4. Dikalikan 4. Tapi karena di atas tandanya sudah negatif, yang bawah sudah positif, sini tinggal plus saja. Nah, tinggal plus. Dijumlah saja, ya. Nah, kalau dijumlah, yang ini dijumlah seharusnya min 100 di sini, tapi kita pindah ke sana. Pindah apa? Pindah tanda sama dengan menjadi 100. Sehingga yang ini tidak usah diperhatikan kembali. Nah, sekarang tinggal perhatikan ini. I1 ini dikalikan 4, berarti 4I1 ditambah 8I1 sama dengan 12I1. Yang ini di sini I2-nya 0, yang di sini ada I2 tapi dikalikan 4, berarti 4I2. Sama dengan 100 karena 100-nya harusnya di sini min 100, tapi sudah dipindah ke sini. Sama dengan 100-nya di sini. Inilah membentuk persamaan keempat. Lalu kita mau persamaan 2 dengan 3. I3 juga yang dihilangkan. Kalau yang pertama I3 dihilangkan, ya yang kedua juga harus I3 yang dihilangkan. Persamaan 2 dengan persamaan 3 ini. Nah, ini mau menghilangkan I3. Ini juga dikalikan 4, ini dikalikan 1. Tetapi, karena ini sama tandanya, maka salah satu di min. Nah, ini kalikan min 4. Ini dikalikan dengan min 4. Ya, dikalikan dengan min 4. Sorry. Ini harusnya depan sini ya, depan sini min 4-nya. Dikalikan dengan min 4. Ya, kita ketik dulu supaya enggak. Ya, dikalikan dengan min 4 ini. Sehingga kalau ini dikalikan dengan 4, maka ada min I1, ada min I2, lalu yang ini karena mau dihilangkan, yang ini sudah tidak diperhatikan lagi. Nah, sekarang 50 ini seharusnya di sini, tetapi saya pindah ke sana jadi min 50. Ya, jadi min 50. Yang ini min 4I2 ditambah min 4I2 berarti min 8I2. Jadi di sini tadi min, karena I1-nya adalah di sini tidak ada, 0, maka tinggal min 4I1. Min ini sama dengan min 50. Atau dihilangkan minnya jadi boleh saja 4I1 plus 8I2 sama dengan 50. Boleh, ya, tidak masalah. Ya. Kemudian dari persamaan 4 dan 5 sekarang kita gabung. Nah,
4 dan 5. Nah, 4 dan 5 kita misalkan menghilangkan, kita mau menghilangkan ini, 4 dan 5 kita menghilangkan I2-nya. Nah, di sini ada I2, di sini ada I2, tetapi ini 4, di sini 8, berarti yang ini harus dikalikan 2. Namun karena tandanya sudah berbeda, ya tidak perlu dikasihkan min, dikasihkan plus ya ininya ya. Jadi tetap tinggal kalikan 2 saja. Kalau ini sudah dikalikan 2, maka ini sama ini corek. Maka tinggal 12 kalikan 2, 24, ya kan? 12 kali 2, 24. 24 dikurangi 4 sama dengan 20. 20i, yang di sini 200. Yang ini 200 dikurangi 50, maka tinggal 150. Oh, kalau begitu I1 ketemu 7,5 ampere. Kalau I1 sudah ketemu, maka I2 tinggal memasukkan ke persamaan ini. Ini ada I2, ini pakai yang negatif-negatif, berarti pakai yang ini. I1 sudah ketemu, maka I2 bisa dicari. Ini tinggal masukkan, ya kan? I1 adalah 7,5 min 8I2 sama dengan min 50. Maka ketemulah I2 sama dengan 2,5 ampere. Nah, kembali ke hukum Kirchhoff atau persamaan yang ketiga tadi, bahwa I1 plus I2 plus I3 sama dengan 0, maka 7,5 ditambah 2,5 plus I3 sama dengan 0, maka I3 10, min 10 ampere. Oh, kalau begitu, dengan menggunakan loop maupun menggunakan metode Inga sudah sama. Kalau begitu, metode elemen Inga tadi, cara pengerjaannya sudah benar. Ya, sudah betul. Jadi, kita hasilnya adalah sama. Nah, kemudian kalau Anda mau mengetes diri Anda boleh mencoba model yang ini. Ini model yang saya tambahi di sininya. Nah, lalu model yang kedua, ini yang saya balik arahnya. Itu. Lalu model yang ketiga adalah yang sini yang saya balik arahnya. Nah, ini caranya adalah Anda kerjakan dengan metode elemen hingga dulu, atau dengan loop dulu boleh, lalu nanti dicocokkan. Ini dengan metode elemen hingga, dicocokkan dengan loop, atau kerjakan dengan loop, lalu dikerjakan dengan metode elemen hingga, kita cocokkan hasilnya. Ini juga. Nah, kalau hasil metode elemen hingga dengan loop tadi adalah sama, maka berarti hitungan Anda sudah betul. Nah, berarti materi metode elemen hingga untuk menyelesaikan rangkaian listrik sederhana ya, ini sudah selesai. Sampai di sini saja dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai ketemu di materi berikutnya.